Saya mencintai demokrasi, tapi karena saya rakyat kecil, saya tidak kelihatan sebagai pejuang, apalagi pahlawan. Saya hanya berjuang di lingkungan RT Gang Gus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro-demokrasi. Mereka mendukung tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan gampang, saya bisa mengerahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Demokrasi. Pokoknya, demokrasi itu bagus. Sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar. Sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju ke masyarakat yang adil dan makmur, kata mereka. Saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tak mampu menerangkan apa arti demokrasi. Atau mungkin karena saya sendiri tidak benar-benar tahu apa arti demokrasi. Pada suatu kali, RT kami yang membentang sepanjang gang Gus Depan dapat kunjungan petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya, akan diadakan pelebaran jalan, sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami seperti juga warga yang lain merelakan kehilangan itu demi kepentingan bersama. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting artinya bagi pengembangan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara-saudara mengerti. Warga kami tercengang. Hanya 2 meter? Kok enak saja mengambil 2 meter? Di pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Rumah hanya akan cukup untuk gang. Kontan kami tolak. Tidak bisa itu, tidak mungkin. Belum lagi kami sempat bikin rapat untuk melakukan perundingan. Pelebaran jalan itu sudah dilaksanakan. Tanpa minta izin lagi, sebuah bulldozer muncul dan menggaruk 2 meter wilayah RT kami. Warga kami panik. Jangan! Jangan! Ini tanah kami. Tapi ini tanah warisan. Kami tidak mau kampung kami dijadikan jalan. Nanti, kemana anak-anak kami akan berteduh? Diganti berapapun, kami tidak akan mau. Ini harta kami satu-satunya sekarang. Jangan, Pak! Tapi, bulldozer itu terus juga menyeruduk dengan buas. Supirnya tidak peduli. Dia hanya menjalankan tugas. Akhirnya, kami tidak bisa diam saja. Kami semua terpaksa melawan. Warga ramai-ramai keluar dari rumah. Mereka berdiri di depan bulldozer itu. Asep meloncat ke atas bulldozer, mau menarik supirnya. Tapi, tiba-tiba, supir bulldozer itu menghunus parang yang disembunyikannya di bawah tempat duduk. Langsung membacok pundak Asep. Asep tumbang berlumuran darah. Perempuan-perempuan dan anak-anak menjerit. Kami terpaksa mundur. Saya melarikan Asep ke rumah sakit. Untung saja tidak lewat. Barangkali pembacoknya memang tidak berniat membunuh. Hanya kasih peringatan. Akhirnya, setelah putar otak, saya beranikan diri mengunjungi pabrik tekstil majikan warga yang menginginkan jalan pintas itu. Direktur itu kaget setelah mengetahui saya korban penggusuran. Tapi, ia cepat tersenyum ramah, lalu mengguncang tangan saya. Begitu saya semprot bahwa kami tidak sudi dipangkas, dia bingung. Kepalanya geleng-geleng seperti tak percaya. Lalu, ia memanggil sekretaris. Setelah berunding bisik-bisik, ia kembali memandang saya seperti orang stres. Saya minta maaf. Kalau karyawan sudah diberi uang transport. Kalau mereka perlu jalan pintas, mungkin karena ingin menyelamatkan uang transport itu. Itu di luar tanggung jawab perusahaan. Pembuatan jalan itu bukan tanggung jawab kami. Saya minta maaf. Saya mohon Anda menyampaikan rasa maaf saya kepada seluruh warga. Katanya dengan sungguh-sungguh. Saya mulai senewan, saya tak percaya apa yang dikatakannya.
Ini sandiwara apa lagi? Betul, orang kecil seperti saya ini memang kelihatannya lemah dan gampang ditipu. Karena kami sadar pada diri kami, sehingga kami selalu menahan diri. Tapi, kalau sudah kebangetan seperti ini, saya meledak juga. Semut pun kalau diinjak terus akan menggigit. Dia menyuguhkan makanan dan minuman, saya tolak. Saya datang bukan untuk bertemu atau beramah-tamah. Saya membawa suara rakyat, menuntut keadilan. Kami tidak minta apa-apa. Kami hanya minta tanah kami yang 2 meter itu jangan diganggu. Itu hak kami. Titik. Dia juga berbasa-basi menanyakan bagaimana keadaan Asep. Loh, saya jadi tambah curiga. Jadi, dia tahu sekali apa yang terjadi. Mungkin dia menyuruh supir untuk membacok Asep. Saya bertekad, saya tidak akan pergi dari kantor itu sebelum ada keputusan membatalkan perampokan 2 meter tanah kami untuk jalan. Saya ditunggu oleh warga. Akhirnya dia mengangguk, tanda dia mengerti. Kemudian dia menunduk dan buka laci mejanya, mengambil kertas. Saya bersorak dalam hati. Akhirnya, memang kunci segala-galanya adalah kegigihan. Kalau kita berjuang, pasti akan berhasil. Tetapi, kemudian darah saya tersirap. Karena direktur itu mengulurkan kepada saya sebuah amplop coklat yang tebal. Saya langsung tak mampu bernapas. Tebal, coklat, apalagi di atas amplop itu tertera 250 juta. 250 juta. Ya Tuhan, banyaknya. Saya belum pernah memegang uang sebanyak ini. 250 juta? Ya Tuhan, alangkah miskinnya saya. Mengapa tiba-tiba saya dihujani rezeki sebanyak ini? Saya bisa perbaiki rumah, kredit motor, jadi tukang ojek, bayar SPP. Saya bisa kirim uang sama orang tua. Puji syukur Tuhan, akhirnya Kau kabulkan doa kami setiap malam, supaya bisa mengubah nasib, jangan terus terjepit di tempat kumus seperti kecoa. Saya gemetar. Saya tak menanyakan lagi berapa isi amplop itu. Untuk apa 250 juta itu? Saya tidak perlu menanyakannya. Saya hanya menerimanya, lalu menyambut uluran tangannya. Lantas terbirit-birit pulang, takut kalau amplop itu ditarik lagi. Saya ambil jalan belakang, sehingga tak seorang warga pun tahu barusan dari rumah direktur. Saya kumpulkan keluarga saya dan menjelaskan kepada mereka bahwa sejak hari itu hidup kami akan berubah. Doa kita sudah dikabulkan. Esok harinya, ketika para warga gang Gus depan kembali mendatangi saya untuk mendengarkan hasil rembukan saya dengan Pak Direktur. Untuk selanjutnya, menetapkan tindakan apa selanjutnya yang harus dilakukan. Saya memberi wejangan. Saudara-saudara, warga semua yang saya cintai. Memang berat kehilangan 2 meter dari milik kami ini. Berat sekali. Bahkan terlalu berat. Tetapi, itu jauh lebih baik daripada kita kehilangan nyawa. Lagi pula, semua itu untuk kepentingan bersama. Kita semua mendukung demokrasi dan sudah bertekad untuk mengorbankan apa saja demi tegaknya demokrasi. Di dalam demokrasi, suara terbanyak yang harus menang. Maka, sebagai pembela demokrasi, kita tidak boleh dongkol karena kalah. Itu konsekuensinya mencintai demokrasi. Demi demokrasi, kita harus merelakan 2 meter untuk pembuatan jalan yang menunjang pembangunan ini. Demi masa depan kita yang lebih baik. Seluruh warga yang saya pimpin tak menjawab. Seperti saya katakan, mereka semuanya pembela demokrasi. Kalau atas nama demokrasi, mereka relakan segala-galanya. Satu persatu, kemudian mereka pulang. Hei, tunggu dulu. Saya belum selesai berbicara. Semuanya pergi.
Tunggu, tunggu. Sejak saat itu, semuanya benci kepada demokrasi. Sejak hari itu, warga RT Gugus Depan yang saya pimpin kompak menolak demokrasi. Hanya tinggal saya sendiri. Saya tetap kukuh tegak di atas kaki saya. Apapun yang terjadi siap mempertahankan demokrasi. Sampai titik darah penghabisan. Habis, mau apa lagi? Siapa lagi kalau bukan saya? Daripada diberikan kepada orang lain.